Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di hari kiamat kedua kaki manusia tidak akan bergeming, tidak akan bergeser kecuali ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang 4 hal. Yang pertama adalah tentang umur kita. Untuk apa kita manfaatkan? Saudaraku, umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk sebanyak mungkin kita berinvestasi kebajikan demi kebajikan. Karena hanya kebajikan yang akan kita jadikan sebagai bekal ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apa sesungguhnya nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan nikmat umur, diberikan nikmat waktu, diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya kita diberikan kenikmatan setiap hari oleh Allah sepanjang waktu, sepanjang zaman, dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Semuanya penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, setiap detik kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam 1 menit saja ada berapa detik? Dalam 1 jam ada berapa menit? Dalam 1 hari ada berapa jam? Dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dan dalam 1 tahun, berapa nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita semua? Nikmat umur yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita, andai itu dianggap sebagai hutang-hutang kita kepada Allah, berapa biaya yang harus kita persiapkan untuk mengembalikan hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam fenomena kehidupan kita melihat ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang yang mungkin nilainya tidak seberapa, tapi ungkapan, ekspresi rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kita luar biasa. Berterima kasih, berterima kasih. Bahkan malu ketika kita bertemu kepada orang yang telah memberikan kita. Tapi bagaimana dengan nikmat Allah? Bagaimana dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita, yang begitu teramat banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan pernah dapat kita menghitung. Walaupun ahli matematika, walaupun ahli hitung yang ada di muka bumi ini dikumpulkan semua untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung nikmat Allah itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka saudaraku, mari kita manfaatkan nikmat umur yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk sebanyak-banyaknya kita berinvestasi amal kebajikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati udara Ramadan, untuk menikmati bulan yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan rahmat Allah, dan penuh dengan nikmat Allah. Dan ujung dari Ramadan yang kita
hadapi nanti, kita akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Itqun minan nar. Saudaraku, jangan kita sia-siakan nikmat umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan nikmat waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ada satu pepatah yang mengatakan, al-waktu kas-saifi. Waktu itu ibarat sebilah pedang yang sangat tajam. Wa in lam taqta'hu yaqta'ka. Dan jika kita tidak mampu menggunakan pedang yang sangat tajam itu, maka bukan tidak mungkin pedang itu akan memenggal leher kita. Dan waktu tidak akan berjalan mundur. Waktu tidak akan berjalan mundur. Waktu akan selalu berjalan maju meninggalkan kita. Betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya umur, betapa pentingnya kesempatan. Maka saudaraku, dalam sebuah dialog antara Al-Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya, ketika Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dengan diri kita? Maka murid-murid Al-Ghazali menjawab, yang paling jauh dari diri kita adalah planet matahari, bintang ke bintang. Al-Ghazali membenarkan, betul. Tetapi ada yang jauh lebih jauh dari itu semua, yaitu masa lalu. Masa lalu itu artinya apa? Masa lalu adalah waktu yang sudah berlalu dari hadapan kita. Itu tidak akan pernah kembali menjumpai kita. Maka waktu sepersekian detik bagi seorang pelari itu sangat luar biasa nilainya. Jadi kembali, mari saudaraku, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kita di bulan Ramadan tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memaksimalkan amal-amal ibadah kita, untuk bisa memanfaatkan umur dan kesempatan kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. An afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.